kuadrat kali Y sama dengan 0. Di mana nu adalah bilangan real positif atau 0. Nu inilah nanti akan beda, kalau beda-beda nunya, maka nanti beda-beda juga solusi akhirnya gitu ya. Jadi tergantung dari nilai nunya. Nah, fungsi Bessel ini jadi lebih gini. Jadi kayak kita nanti punya kasus eh, di di perpindahan panas ya. Kemudian eh, habis itu nanti kita ada ada persamaan, terus habis itu kita arahkan persamaan itu menjadi sebuah fungsi Bessel. Nah, habis itu baru diselesaikan terus didapatkan solusinya seperti itu. Jadi nggak sekonyong-konyong ada persamaan ini dari kasus real engineering, nggak. Dari kasus engineering itu persamaan diferensial biasa dulu, habis itu diubah menjadi persamaan fungsi Bessel supaya bisa selesai. Seperti itu. Nah, untuk menyelesaikan fungsi Bessel ini, kita akan menggunakan metode Frobenius, which is yang ini ya. Oke, kemudian dari sini nanti kita akan temukan yang namanya persamaan eh, untuk mencari nilai R-nya seperti biasa ya, seperti tugas kalian, mencari nilai R-nya. Kemudian didapatkan koefisien rekursinya dan dalam bentuk umumnya. Nah, sekarang akan saya coba jelaskan bagaimana dari persamaan ini, ketemu ini, ketemu ini. Oke. Hmm, saya pakai tab ya, jadi semuanya kelihatan ya. Oh ya, saya akan nulis, eh saya akan menurunkan, mencontohkan, memberi penjelasan bagaimana persamaan Bessel tadi berubah menjadi yang ada di slide yang tadi ya. Nah, tapi yang akan saya tulis di slide ini. Nah, saya tidak akan membagikan slide ini, jadi monggo ditulis atau bagaimana terserah gitu. Jadi silakan untuk mencatat, silakan gunakan ide kalian. Ide kalian mencatat boleh ceritain. Oke, sekarang kita punya kasus fungsi Bessel kuadrat y double prime plus x y prime plus x kuadrat min nu kuadrat y sama dengan 0. Saya kedengaran ya? Halo, suara saya kedengaran? Dengar apa? Dengaran, Pak. Coba Oke, sip. dengar, Pak. Oke, kita tahu metode Frobenius yaitu adalah Y sama dengan sigma eh, tak hingga M0 sampai tak hingga, di mana itu adalah AM, XM plus R. Oke, kalau kita turunkan satu kali lagi, maka kita dapatkan M0 sampai tak hingga M plus R dikali AM XM plus R min 1. Oke, kemudian Y double prime-nya sigma M sama dengan 0, M plus R dikali M plus R min 1 AM X M plus R min 1, min 2, sorry. Wait. Nah, gini. Nah, ini ya. Nah, dari sini, kemudian ini kita masukkan ke sini. Oke, maka kita dapatkan X kuadrat sigma M sama dengan 0 dari M plus R dikali M plus R min 1 AM X. Wait, ya, X plus R, M plus R min 2 ditambah X M sama dengan 0 M plus R AM X M M plus R min 1
ditambah kita jadikan satu ini kali ini, maka didapatkan X kuadrat M sama dengan 0 sampai tak hingga AM X M plus R min nu kuadrat sigma tak hingga M sama dengan 0 AM X M plus R sama dengan 0. Nah, ini adalah ya yang dimasukkan ya. Kemudian, oke, sudah dicatat. Atau di screenshot aja deh, biar gampang. Kalau sudah di screenshot, saya next ya ke slide berikutnya. Oke, next. Terus. Lah, wait. Oke, terus kita masukkan ya. Ininya ke sini, ini juga ini ke sini, maka kita dapatkan sigma M sama dengan 0 dari M plus R, M plus R min 1, AM X pangkat M plus R saja. Jadi R kuadratnya masuk ke sini, jadinya tinggal X M plus R. Oke, kemudian yang sama ini juga X-nya pindah, didapatkan M plus R AM, terus X pangkat M plus R. Terus yang ini ditambah sigma M0 sampai tak hingga AM X kuadratnya masuk ke sini X plus R plus 2. Terus dikurang sigma M sama dengan 0 sampai tak hingga AM nu kuadrat X pangkat M plus R sama dengan 0. Oke, seperti yang kemarin, kita sekarang fokus bagian menyamakan ini. Nah, ini. Sekarang kita punya kasus ini. Nah, ini kita treatment dengan cara merubah sama dengan M sama dengan M min 2. Sehingga dari situ yang ini berubah menjadi sigma, wait, saya tulis lagi aja deh. Oops. Saya tulis lagi aja. X pangkat M plus R plus sigma M-nya menjadi 2 sampai tak hingga M min 2 X pangkat M plus R min dengan 0 nu kuadrat AM X pangkat M plus R sama dengan 0. Dah, karena sekarang kelompokan yang ada M, AM, dan AM-nya, maka di sini kita dapatkan versi sederhananya M sama dengan 0 sampai tak hingga dari M plus R, which is yang ini, dikali M plus R yang ini,
M plus R, terus yang ini, min nu kuadrat. AM plus A M min 2 X pangkat M plus R sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sama ya, kayak PR kalian ya, kurang lebih sama. Terus setelah itu, apa yang kita cari adalah eh, nilai R. Nilai R-nya bagaimana? Ya, nilai R ini kita cari berapa nilainya, maka kita fokus pada yang komponen ini saja. Oke, silakan catat. Saya mau pindah slide. Oke, kalau sudah, dari situ kita bisa sederhanakan. Oh, kita bisa tulis dulu deh. Maka dari sini kita punya M plus R. M plus R min 1 ditambah M plus R min nu kuadrat sama dengan 0. Yang ini itu bisa kita sederhanakan menjadi M plus R. Permisi Pak, ini saya yang nggak ada suaranya atau dari Bapak ya Pak? Mohon maaf, terima kasih Pak.
Izin Pak, sepertinya Bapak kena mute ya Pak. Mohon maaf Pak. Cek satu, sudah? Halo, sudah? Ya Pak. Sudah ya? Oh ya tadi, sampai mana ya tadi ya? Oke, intinya tadi dari sini ya, dari sini kita mau menyederhanakan yang ini, berubah menjadi M plus R kuadrat, sehingga kita dapatkan yang ini. Kemudian kita mencari nilai R ketika M sama dengan 0. Nah, sehingga kita fokus pada yang titik ini, yang ini, terus didapatkan ini. Oke, dari sini kita dapatkan bahwa asumsi A0 sama dengan 1 misalnya, maka dapatkan R kuadrat min 0 kuadrat sama dengan 0. Maka kalau saya jabarkan lagi R plus 0 sama dengan 0, maka R di sini akarnya adalah 0, di sini akarnya adalah min R sama dengan min 0. Nah, di sini bedanya sama yang kemarin kita ambil dua-duanya kan. Nah, tapi untuk kasus ini kita fokus pada mengambil nilai yang tertinggi. Ambil nilai yang tertinggi. Oke, sehingga R yang kita pilih itu adalah R sama dengan 0, yang positif. Yang kita akan gunakan untuk masukin ke equation yang ini. Masukin equation yang ini. Oke, sudah. Kita lanjut ya. Kita back to equation yang tadi bahwa baik banget sih. Hmm. Hmm. Sigma M sama dengan 0, M plus R-nya tadi karena kita ambil yang positif, 0 kuadrat min 0 kuadrat AM X pangkat M plus R ditambah sigma M sama dengan 2 AM min 2 X pangkat M plus R sama dengan 0. Oke, nah sekarang kita mau mencari nilai relasi perulangannya. Mencari relasi perulangan ketika M sama dengan 0 sama dengan 2. Sehingga dari situ kita dapatkan M plus nu kuadrat min nu kuadrat AM ditambah AM min 2 sama dengan 0. Oke, kalau ini kita jabarkan lagi, M kuadrat plus 2 M nu plus nu kuadrat min nu kuadrat AM ini pindah ruas, maka didapatkan negatif AM min 2. Terus dari sini, maka didapatkan M plus 2M nu AM sama dengan negatif AM min 2. Terus kita keluarkan M-nya, sini M kuadrat, kita keluarkan M-nya, M 2 nu sama dengan M, AM sama dengan min, AM min 2. Terus kalau kayak gini, ketika
ketika kita, nanti kan berarti kalau kayak gini, berarti kan AM sama dengan negatif AM min 2, M plus 2 nu dikali dengan, apakah ini persamaan relasi perulangannya? Nah, nggak bisa. Oleh karena apa? Karena nanti kalau misalnya M-nya misalnya dimulai dari 0, misalnya M dimulai dari 0. Di sini saya bisa M ketika sama dengan 0. Maka di sini berarti A0, yang ini ya, A0 sama dengan negatif A0 min 2 dibagi sesuatu. Masa hasilnya A min 2. Nah, A min 2 ini kan nggak ada gitu di solusi. Di solusi kan biasanya Y sama dengan A0 plus A1X plus dan seterusnya gitu. Nah, A min 2 ini nggak ada. Oleh karena itu kita harus memodifikasi persamaan yang ini gitu, supaya hal ini tidak terjadi gitu. Nah, untuk itu saya modifikasi. Ups, apa? Kalau nggak bisa. Oleh karena itu saya perlu modifikasi si dengan cara ini, tolong di save dulu coba. Save dulu. Dah. Nah, untuk itu kita harus modifikasi ini, yang ini ya. Kita tulis lagi deh. M plus 2 nu M AM sama dengan A negatif AM min 2. Terus jika M sama dengan 2M, maka saya ganti jadi 2M, maka dapatkan 2M plus 2 nu dikali 2M A2M sama dengan min A2M min 2. Nah, kalau yang ini saya buat menjadi seperti ini, sorry, 2 pangkat 2 M nu plus M A2M sama dengan negatif A2M min 2. Maka kalau saya pindah luaskan, maka hasilnya kuadrat M nu plus M A2M min 2. Oke, kita buktikan. Misalnya M sama dengan 0. Maka dari sini A 2 kali 0 negatif A 2 kali 0 wait, nggak boleh 0 ya. Oh ya, M kita buktikan ketika 1, maka 2 pangkat 2 M ininya 1 dikali V plus 1 gitu. Nah, nanti di sini kita dapatkan A2, di sininya A bukti. Itu juga supaya supaya kita hasilnya sama dengan yang ada di slide. Jadi yang di slide kan ini hasilnya. Yang di slide kan hasilnya ini. Kalau kita lihat, hmm, nih sama hasilnya. Jadi menuju ke sana itu ceritanya panjang banget. Oke,
Sekarang dari sini kita akan ubah persamaan ini menjadi yang di bawah ini. Oke? Eh, caranya caranya gimana ya tadi? Supaya share screen-nya berhenti. Oke, sekarang kita akan ganti ini bentuk ini ke bentuk yang tadi ya. Eh, seperti yang ada di slide yang tadi. Oke, caranya gimana? Coba kita masukkan ketika M sama dengan 1, maka kita dapatkan apa? A kali 2 kali 1 sama dengan negatif A 2 kali 1 negatif 2, 2 pangkat 2 dikali 1 dikali nu plus 1. Maka hasilnya negatif 2 pangkat 2 nu plus 1 A0. Oke, sekarang kalau kita punya M sama dengan 2, maka kita dapatkan A2 kali 2 negatif A2 kali 2 min 2, 2 kuadrat dikali 2, nu plus 1, nu plus 2, dan seterusnya. Maka sama dengan yang ini, hasilnya sama dengan A2, di mana A2 itu adalah ini. Maka kita dapatkan eh, 2, dan ini negatif, ketemu negatif jadi positif, 2 pangkat 2 dikali 2 dikali oh sorry, saya ada yang salah. Ininya 2. Oke, maka 2 kali nu plus 1, nu plus 2, ini jadi A0, A0, ini jadi pangkat, ini kan ada ini, menjadi 2 kali pangkat 4. Dimana ini sama dengan A4. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa A2 itu sama dengan negatif A0 per 2 pangkat 2 kali 1 dikali nu plus 1. Sementara A4 itu adalah positif A0 2 pangkat 4 dikali 1 dikali 2 dikali nu plus 1 dikali nu plus 2. Nah, dan seterusnya. Nah, dari sini kalau kita teruskan untuk M3 dan M seterusnya, maka kita akan dapat relasi sebagai berikut yang ada di slide yang tadi, yaitu, ini tolong di-save dulu. Di-save dulu, kemudian dari situ kita dapatkan persamaan sebagai berikut. 2M sama dengan 2 pangkat 2M dikali M faktorial kali nu plus 1, nu plus 2, dan seterusnya, atau nu plus M di min 1 pangkat M A0. Ya, ini, di mana
M sama dengan mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga kalau coba dimasukin M1, nanti hasilnya mid adalah yang ini. Kalau M2 nanti hasilnya ini. Dan seterusnya. Oke, sekarang yang di slide sudah terbukti. Yang ini sudah terbukti. Bentuk umumnya atau persamaan perulangannya dalam bentuk umumnya seperti ini. Oke. Nah sekarang, sorry, kalau kamu punya nu itu sama dengan n, nu-nya sama dengan n, maka ketika nu sama dengan n, di mana n itu bilangan bulat pada nilai bilangan bulat pada nu dinotiskan sebagai standar sebagai n. Sehingga dengan mengkonsekuensi ini nanti A0 kita akan berubah menjadi A0 sama dengan 1/2n kali n faktorial. Seperti itu. Sehingga kalau yang persamaan ini A0-nya kita ganti supaya beda lagi hasilnya, maka nanti kita akan dapatkan relasi yang ini, yang bawah ini. Caranya gimana? Caranya saya akan coba jelaskan. Oke, ketika n sama dengan nu, maka konsekuensinya adalah A0 sama dengan 2 pangkat n faktorial. Ya, n faktorial. Sehingga yang ini bisa berubah menjadi A2m, 2 pangkat 2m, m faktorial, nu plus 1, nu plus 2, dan seterusnya sampai nilai m, min 1 pangkat m, A0-nya diganti di sini, 1/2 pangkat n faktorial. Oke, sehingga didapatkan 2 pangkat 2m plus n, which is ini dan ini, terus ini m faktorial, n faktorial, oh sorry, ininya berubah ya, nu-nya berubah jadi n. Oke, n plus 1, n plus 2, seterusnya n plus n, min 1 pangkat n, A2n. Nah ini. Oke, sekarang coba kita sederhanakan yang ini. Sorry, yang ini aja. Caranya gimana? Misal, saya punya nilai n sama dengan 1 dan m sama dengan 3 misalnya. Maka kalau saya masukkan ini ke n faktorial dikali n plus 1, n plus 1, n plus 2, dan seterusnya n plus m, maka hasilnya n-nya 1 faktorial dikali 1 ditambah m sama dengan 1, dikali 1 ditambah m ketika 2, dikali dikali 1 ketika n sama dengan 3. Maka hasilnya 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4. Which is sama dengan 4 faktorial. Atau bisa kita sebut sebagai m plus n faktorial. Coba m-nya 3, n-nya 1, maka hasilnya 4 faktorial. Seperti itu. Oke. Coba kita masuk ke contoh berikutnya. Ketika kamu punya m sama dengan 2 dan
N sama dengan 2 dan M sama dengan 3. Maka kalau saya masukkan ke equation yang ini, hasilnya 2 faktorial dikali 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3. Dapatkan 2 faktorial dikali 3, dikali 4, dikali 5. Ini kan sama dengan 5 faktorial. Atau M plus N faktorial. M-nya 3, N-nya 2, 5 faktorial. Sehingga equation yang ini bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini. Oke, di save dulu. Saya mau move to next slide. Oke, udah ya. Sehingga dari situ kita dapatkan A2, 2AM itu sama dengan 2 pangkat M plus N, M faktorial, M plus N faktorial. Di pangkat min 1 min 1 pangkat M. Oke, sehingga dari sini sehingga solusi persamaan Bessel untuk bilangan bulat nu sama dengan n dinotasikan sebagai JNX. JNX ini sebenarnya sama kayak Y gitu. Kalau kita kan solusi umum kan YX sama dengan bla bla sama dengan A1 sama dengan ini toh AM X pangkat M plus R. Nah, di sini kalau untuk Bessel tidak pakai YX lagi tapi pakai JNX. Sehingga JNX itu sama dengan X pangkat. Kan harusnya kan kalau rumusnya Frobenius kan X pangkat R. Di mana tadi R-nya itu kita pakai nu sendiri itu sama dengan N. Nah, sehingga ininya N. Oke. Sigma M0 sampai tak hingga dari AM-nya itu tadi sudah kita ganti jadi A2M. Sehingga kita tulis, ini yang kita tulis. 2 pangkat 2M plus N, M faktorial, M plus N faktorial, min 1 pangkat M, X pangkat M. Di sini, berarti di sini X pangkat 2M. Nah, itu dia. Which is sama dengan yang di slide. Yang ini. Disebut sebagai fungsi Bessel tipe pertama order N. Gila nggak tuh? Banyak sekali saudara-saudara. Pak Bessel ini sangat melelahkan Pak Bessel. Oke. Untuk order N, deret di equation 11 konvergen untuk nilai semua nilai X. Konvergen itu artinya nilainya itu berarti gitu, semuanya diperhitungkan gitu di semua nilai X-nya. Oke. Kalau saat di sini ada pertanyaan nggak? Ini ada pertanyaan. Oke, kalau nggak ada, nah ini kalau kamu punya N-nya sama dengan 0, ordenya 0, maka hasilnya J0X, di mana J0X itu N-nya kamu ganti 0, maka hasilnya seperti ini. Kalau dibuat deret, kamu masukin M-nya mulai dari 0 sampai tadi hingga hasilnya seperti ini.
Sama juga ketika kamu punya N sama dengan 1, N-nya itu diganti 1, di sini kan 1. Ini 1. Nah, terus ketika M-nya kamu masukin mulai dari 0, maka hasilnya ini. Nah, ketika nilai ini kan ada nilainya ya. Nah, kan ada nilai X, X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 5. Nah, sekarang kalau nilai X-nya kita masukkan nilainya dari 0 sampai tak hingga, maka nanti kita akan dapatkan grafik ini. Nah, grafik ini adalah grafik nilai ketika J0, J0, terus ini adalah ketika J1. Nah, di sini kita lihat bahwa nilai J0 tuh awal-awalnya amplitudenya 1. Kemudian dia berkurang toh amplitudenya tadi jadi setengah, hampir seperempat, kurang dari seperempat, dan seterusnya. Nanti kalau kita tarik terus X-nya sama lebih dari 10, maka kita dapatkan nanti grafiknya itu mendekati nilai 0. Nah, yang menandakan bahwa persamaan ini itu konvergen untuk semua nilai X. Itu artinya dia ada berhenti gitu loh, maksudnya berhenti gitu. Berhenti. Jadi ada sistem yang, kalau kamu menemu sistem atau soal, kalau di plot itu grafiknya seperti ini, saya lupa. Kalau kamu nemu grafiknya seperti ini, besar, mengecil, mengecil, mengecil sampai hampir 0, maka sistem itu disebut konvergen. Kalau divergen itu gimana Pak? Divergen itu berarti nanti grafiknya either dia konstan atau dia dari kecil dulu membesar, 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 membesar dan sampai besar banget sampai tidak terhingga. Nah, ketika ini terjadi, ini divergen. Berarti perhitungannya nggak rampung gitu Mas. Perhitungannya tuh ngitung terus nanti di komputernya, ngitung terus seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini suara orang Gerindra ini kedengeran nggak sih di tempat kalian? Saya memilih waktu yang salah, lokasi yang salah, sorry, harusnya nggak berisik. Oke, sekarang bagaimana solusi fungsi Bessel untuk sembarang nu? Di mana nu-nya itu lebih atau sama dengan 0? Nu-nya lebih atau sama dengan 0. Nah, untuk hal ini, maka kita akan melakukan sedikit modifikasi pada A0-nya. Di mana A0 yang tadi itu harusnya begini, 1/2 pangkat n faktorial, kita akan ubah menjadi seperti ini. 2 nu gamma, fungsi gamma dari nu plus 1. Nah, Pak, dari mana Pak? Kok bisa begini Pak? Oke, sekarang kita move to next slide. Ini udah di screenshot ya. Oke, kita move to next slide. Ada namanya gamma function. Function. Gamma function itu rumus umumnya nu gamma nu sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari E pangkat min T nu min 1 dt. Dah, ini adalah rumus umum dari fungsi gamma. Oke. Nah, sekarang misal saya punya gamma dari nu plus 1. Maka kita dapatkan, kalau kita masukkan ke rumus ini, 0 sampai tak hingga E pangkat min T ini kan tadinya nu doang, jadi nu plus 1 min 1 titik. Terus sama dengan 0 tak hingga T
pangkat min T, T pangkat nu dt. Ada yang ingat cara mengintegralkan dua variabel? Kalau nggak ingat, kan ini kita punya U sama dengan T pangkat nu. Kalau kita turunkan sekali DU, maka dapatkan nu T nu min 1 dt. Kalau saya punya dV sama dengan E pangkat min T dt, maka V sama dengan min E pangkat min T. Kita tahu bahwa untuk integral yang ini, rumusnya itu adalah U dikali V min integral V dikali DU. Oke, sehingga U-nya itu ini, T pangkat nu, V-nya itu ini, negatif E pangkat min T, diintegralkan 0 sampai tak hingga, dikurang integral 0 sampai tak hingga dari V min E pangkat min T, DU, DU-nya ini, nu T pangkat nu min 1 dt. Ini kalau diintegralkan ini, dimasukin nilainya, itu hasilnya 0. Silakan buktikan kalau nggak percaya. Terus maka kita dapatkan yang ini, negatif yang ini pindah ke sini jadi positif, integral tak hingga, 0 sampai tak hingga dari nu-nya keluar, yang ini, E pangkat min T, T pangkat nu min 1 dt. Dari sini hasilnya ini. Nah, yang ini itu kan sama dengan yang ini. Ya enggak? Sehingga dari sini kita bisa ubah menjadi nu fungsi gamma dari nu. Sehingga gamma nu plus 1 itu sama dengan nu fungsi gamma dari nu. Nah, ini kita buat ini sebagai fungsi A gitu lah. Nah, silahkan dicatat, disimpan dulu jawabannya. Oke, next. Sekarang kalau saya punya nu sama dengan 1, terus kita masukkan ke yang rumus tadi, 0 sampai tak hingga E pangkat min T, T pangkat nu, nu-nya diganti 1, min 1, dt, maka hasilnya sama dengan negatif. Ini kan hasilnya sama dengan 0. T pangkat 0 kan 1, berarti integral dari E pangkat min T dt. Maka min T 0 sampai tak hingga 0 dikurangi min 1, maka hasilnya 1. Terus kalau kita mau menghitung fungsi gamma dari 2, terus kita pakai relasi tadi, yang tadi, di mana relasinya tadi adalah gamma nu plus 1 itu sama dengan nu kali gamma nu. Gamma
ketika nu-nya 1, sorry. Ya, wait a moment. Ketika nu sama dengan 1, which is nu 1, which is nu, yang mana 1 plus 1, yang ini ya, sama dengan 1 kali 1, sama dengan gamma 2, 1 dikali hasil dari gamma 1 adalah 1, maka hasilnya 1. Kalau saya punya nu sama dengan 2, kita masukkan ke rumus 2 plus 1 dengan 2 gamma dari 2. Yang mana artinya gamma 3 itu sama dengan 2 dikali 1. Sama dengan 1 faktorial atau 2 faktorial. Kalau saya punya nu sama dengan 3, 3 plus 1 sama dengan 2 dikali gamma 3, 3 dikali gamma 3, maka sama dengan gamma 4, itu sama dengan 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 3 faktorial. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa relasi ini yang mana itu adalah gamma nu plus 1 itu sama dengan nu faktorial. Betul nggak? Nu faktorial. Contoh, nu 1 dimasukin ke rumus yang ini, hasilnya 1 faktorial. Nu 2, 2 faktorial. Nu 3, 3 faktorial. Sehingga kita bisa dapatkan relasi bahwa nu plus 1 itu sama dengan nu faktorial. Atau gamma n plus 1 sama dengan n faktorial. Cuma diganti hurufnya aja. Sehingga, ingat ya tadi A0 itu sama dengan 1/2 n pangkat n faktorial, A0 yang tadi ya, itu berarti sama dengan, kalau kita pakai konsep yang ini, konsep ini berarti bisa kita ganti menjadi 2 pangkat nu, karena n-nya sama dengan nu. Terus n faktorial ini kita ganti jadi ini, gamma nu plus 1. Nah, ini adalah hasilnya sama seperti yang ada di slide. Ini yang ini. Itu. Asal muasal kenapa kita ganti yang dari awalnya begini berubah menjadi seperti ini. Oke, lanjut ya. Ini udah di save. Udah di save, sorry. Slide-nya ada di itu. Ini udah di save. Save. Oke, udah di save. Sehingga kita kembali ke A2M itu menjadi 2 pangkat M
M faktorial dari nu plus 1, nu plus 2, dan seterusnya nu plus M min 1 pangkat M. Nah, A0-nya kita ganti jadi yang tadi, 1/2 pangkat nu gamma dari nu plus 1. Nah, sekarang masih tambah ruwet toh. Nah, sekarang kita sederhanakan lagi, Mas. Semangat ya. Jangan, paling ada yang sudah tertidur lelap ini, sudah mimpi ke kemana gitu. Oke, sekarang ini dan ini bisa kita sederhanakan. Kita bisa sederhanakan. Di mana kalau dari yang tadi kan persamaan yang ini tadi kan ini nih yang ini. Berarti kan nah dari persamaan yang ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa nu plus 1 which is yang ini dikali dengan gamma fungsi gamma nu plus 1 itu sama dengan gamma nu plus 2. Lihat dari yang sini. Ya kan kalau di sini kita tarik gamma nu plus 2 itu sama dengan nu plus 1 nu gamma nu plus 1. Atau yang lain juga yang ini gamma nu plus 2 gamma nu plus 2 sama dengan gamma nu plus 3. Sehingga nu plus 1, nu plus 2, dan seterusnya nu plus M yang dikali dengan gamma dari nu plus 1 itu bisa kita sederhanakan menjadi gamma nu plus M plus 1. Sehingga 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 A2M itu menjadi 2 pangkat 2M plus nu M faktorial gamma M plus nu plus 1 min 1 pangkat M. Maka fungsi Besselnya menjadi J nu X yang tadi sama dengan X pangkat nu M sama dengan 0 2 pangkat 2M plus nu M faktorial gamma M plus nu plus 1 min 1 pangkat M X pangkat 2M. Udah. Selesai. Nah, selesai. Coba ini di screenshot dulu. Jadi yang ini, final yang ini, itu sudah sama dengan yang ada di slide. Saya lupa share slide-nya ke kalian ya. Nah, yang ini. Nah, ini gamma n plus n itu sama dengan n faktorial, sehingga 2 A2M itu sama hasil jadi seperti ini, kemudian disederhanakan lagi menjadi seperti ini. Nah, ini adalah fungsi Basel tipe pertama order nu. Sementara yang tadi itu fungsi Basel tipe pertama order n. Sajiannya mirip, tapi beda. Ada fungsi gamanya. Sama kayak tadi, persamaannya juga konvergen untuk nilai X. Semua nilai X. Oke, sampai sini. Yang tadi udah yang ini udah di save belum? Di save dulu coba.
Oke, jadi siap ya. Eh, tidak. Nah, di V ini disebut sebagai fungsi Bessel tipe pertama order null. Oke. Kemudian ada turunan dari JV tadi atau pengulangan dari JV tadi. Kalau kita turunkan turunan dari JV terhadap X dapat ditulis sebagai JV-1X atau JV plus 1X dengan rumus sebagai berikut. JV dan JVX dan turunannya memenuhi hubungan perulangan. Ya, itulah seperti itu. Nah, ketika nu-nya itu adalah plus minus setengah, maka nu-nya J setengah X itu sama dengan X pangkat setengah, which is akar X, dan seterusnya, bla bla bla. Kemudian disederhanakan lagi menjadi seperti ini. Di mana akar setengah itu sama dengan Pi. Dan akhirnya, kalau final answer-nya adalah ketika J setengah X itu sama dengan akar dari 2 per Px sin X. Oke. Dan J min setengah X itu sama dengan akar 2 Px cos X. Nah, itu kalau kita plot ke grafik, ini hasil ini, terus X-nya kita masukin 0 sampai 1000, 0 sampai 6pi, dan seterusnya, kita masukkan ke rumus, maka kita akan dapatkan gelombangnya semakin mengecil amplitudonya, menandakan bahwa fungsi ini dia konvergen di segala nilai X. Oke, sekarang kalau kamu punya nu-nya bukan bulat, bukan bilangan bulat, maka substitusi nu-nya tadi dengan negatif nu. Maka didapatkan J negatif nu X sama dengan X pangkat negatif nu, bla bla bla, dan seterusnya. Tinggal diganti nu-nya aja jadi negatif. Maka solusi umum untuk persamaan Bessel dengan X tidak sama dengan 0, hasilnya adalah ini. Solusi di atas tidak berlaku untuk nu bilangan bulat, karena J pangkat min in X sama dengan min pangkat N atau Jn X. Jadi nilainya nggak sama lah, apa nilainya beda gitu. Kenapa? Apakah soalnya nanti ketika ujian, ketika ujian ya betul, ketika ujian soalnya nurunin rumus yang tadi yang banyak tadi Pak? Enggak. Ini yang saya beri contoh. Jadi solusinya adalah, contoh soalnya adalah, kalau contoh soalnya seperti ini. Kita punya persamaan Bessel, contoh soal. Oke. Kita punya persamaan Bessel 9x kuadrat y double prime ditambah 9x y prime plus 9x kuadrat min 1/4 y dikali y sama dengan 0. Ini contoh soal. Masih ingat fungsi Bessel yang tadi? Bentuk awalnya seperti apa? X kuadrat y double prime ditambah x y prime ditambah x kuadrat min 0 kuadrat y sama dengan 0. Nah, langkah tugas kita adalah bagaimana merubah ini menjadi ini. Kemudian menentukan nu-nya itu apa? Apakah dia bulat atau tidak? Misal tidak bulat, maka nanti solusi akhirnya adalah y x sama dengan C1 J nu X ditambah C2 J negatif nu X. Di mana J nu X tadi itu yang tadi ya. Saya tulis lagi X pangkat nu sigma
M sama dengan 0, 2 pangkat, ups, 2 pangkat 2M plus nu M faktorial gamma dari V plus M plus 1 min 1 pangkat M. Dan J negatif nu X itu ya tinggal diganti aja negatif. Dah, gitu. Nah, kan yang kita pelajari tadi kan bukan bulat. Nah, ini adalah ketika bukan bulat, bukan bulat. Maka solusinya akhirnya adalah ini. Nah, jadi nanti kalau ada soal, ini, contoh yang ini, contoh soal yang ini, kita cari dulu nilai nu-nya dari sini. Apakah dia bulat atau tidak bulat. Tapi dari sini kan bisa kelihatan ya, nu-nya jadi setengah lah. Ya setengah lah, plus minus setengah. Berarti tidak bulat kan. Kalau bulat berarti kan 2, 3, 4, dan seterusnya. Ini kan pecahan gitu. Nah, maka solusinya adalah Y pangkat X, Y1, Y nu X plus C2, Y negatif nu X. Nah, di mana J nu X-nya itu adalah ini, negatif J nu X, J negatif nu-nya adalah ini. Ini tuh gimana Pak ya dimasukin aja, kamu harus mencari nilainya. Jadi X berapa plus X berapa X kuadrat dan seterusnya ini juga sama X dan seterusnya. Nanti nilainya hasilnya sangat panjang, deret deret yang panjang. Pak, itu yang gambarnya gimana Pak? Yang gambarnya di gambarnya tadi itu ada di website. Tinggal cari aja di website. Saya mau cari fungsi eh, fungsi gamma. Wait. Oh, ini udah bener ya? Mm-mm. Kok bahasa Indonesia tuh gamma function? Gamma function. Kalkulator. Mana fungsi gamma kalkulator? Kalkulator. Nah, kelihatan ya di itu kalian ya. Oh, gitu. Gimana cara ngeditnya? Fungsi gamma dari satu. Wait. Oh, gamma setengah misalnya. Nah, ini gamma setengah itu nilainya akar pi. Oke, saya minta Pak gamma 3,257. Hasilnya 2,56749. Jadi nanti di yang hitung-hitungan kalian nanti seperti itu. Jadi nanti kita cari gamanya eh, online, nilai gamanya online. Jadi nanti solusi di yang solusi di soal yang tadi, solusi di soal yang tadi yang ini, jadi nanti nilai eksak itu apakah ini per 100 plus X pangkat 3 per 1200 dan seterusnya. Itulah. Saya sudah capek. Jadi eh, depan aja ya, menyelesaikan yang ini. Sekaligus saya akan bahas ketika kamu punya nu-nya itu nilainya bulat. Misalnya 2, nilainya 1, 2, dan seterusnya.
Kalau ini kan masih pecahan. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Duh, saya capek. Anyone, ada pertanyaan? Ini yang belum presensi, apakah masih bisa presensi? Oops.